Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Febrika Citra Faradila, IM 114200009 dari Blok 4 Praktikum SIL. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan digitasi dan registrasi peta. Baik, langkah awalnya yaitu kita membuka ArcGIS, yaitu ArcMap. Kemudian kita klik blank map. Hasil nanti tampilannya seperti yang ada di layar ini. Selanjutnya kita akan memasukkan peta yang akan kita digitasi atau registrasi. Nah, caranya itu bisa kita masukkan lewat ini, layar klik kanan terus data dengan kita mengkonekkan folder, atau dapat juga dengan kita drag and drop peta kita di folder yang udah kita simpan petanya itu langsung ke sini. Contoh itu seperti yang saya lakukan saat ini. Jadi langsung kita drag and drop di blank map-nya. Nah, setelah itu akan tampilannya kayak gini. Nah, setelah ini kemudian kita akan melakukan registrasi peta dengan cara memasukkan grid UTM-nya. Nah, itu dengan cara kita sebentar, kita akan memasukkannya itu menggunakan key referencing, klik add control point. Tapi sebenarnya kita akan zoom dulu, zoom in, zoom out sampai terlihat grid UTM-nya ini. Kemudian kita add control point dan kita paskan plusnya ini dengan grid UTM-nya. Bisa itu klik kiri sekali, kita zoom in, zoom out sampai terkelihatan grid UTM-nya itu. Kalau udah terlihat, kita klik kanan, input X dan Y sesuai dengan yang ada di peta. X-nya itu 54100. Untuk yang Y-nya itu ada 9929990. Kita klik OK kalau udah itu. Setelah itu kita zoom to layer. Nah, kita akan masukin yang di pojok kiri bawah. Kita zoom sampai seperti tadi, kita klik kiri. Habis itu kalau udah terlihat, klik kanan, input XY. X-nya itu ada 240 100 dan Y-nya itu ada 90 5 8 990. Setelah itu kita klik OK, dan kalau sudah zoom to layer. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita masuk ke georeferencing dan kita update georeferencing supaya data yang di sini ini sesuai dengan yang di peta gitu. Dengan cara kita cocokkan apakah nilai UTM yang ada di sini, nilai UTM yang ada di peta ini sesuai dengan yang ada di bawah ini. Nih, kalau sudah mendekati, jadi sudah benar gitu. Selanjutnya yaitu kita akan membuat yang namanya batas admin. Sebelum itu kita akan klik ke katalog. Nah, awal banget sebelumnya itu kita akan mengkonekkan folder dengan cara klik connect folder. Habis itu kita pilih folder yang akan kita konekkan. Nah, seperti contohnya saya akan mengkonekkan folder semester 5 acara 1 ini buat tempat untuk saya mau save file-file saya. Nah, setelah terkonek akan tampil seperti ini dari folder yang saya konekkan. Nah, setelah itu saya akan coba buat dari folder-folder yang saya konekkan itu, diklik kanan,
Habis itu saya akan membuat batas admin. Habis diklik kanan, kita klik save file. Klik save file, habis itu kita namain menjadi batas admin Jateng dengan feature type-nya itu polygon. Nah, di sini kita masukkan UTM-nya, koordinat sistemnya itu. Kalau belum ada, kita klik edit. Nah, setelah itu karena Jateng termasuk berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, jadi kita pakainya yang ini dan masuk ke dalam zona 49S. Klik OK. Setelah itu kita OK. Nah, ketemu di sini batas admin Jateng. Setelah itu kita akan membuat poligon di sini. Sebelumnya kita zoom dulu, zoom in, zoom, zoom. Nah, habis itu kita klik kanan, kita edit feature, start editing. Ini tampilannya di continue. Habis itu kita klik ini, klik kiri di batas admin Jateng, lalu klik poligon di sini. Habis itu kita buat poligonnya. Kita buat area yang akan kita digitasi. Di sini kita langsung ambil menjadi 3 wilayah yang akan digitasi. Ambil, kalau yang ada di peta Jawa Tengah ini, kita ambilnya Kabupaten Wonosobo, Magelang, sama Purworejo. Dibuat ini sampai keseluruhan area antara 3 kabupaten ini langsung tertutup semuanya oleh area poligon ini. Maaf apabila klik-klik, dikarenakan perlu ketelitian dan fokus dalam membuat poligon ini supaya rapi. Nah, setelah sudah mendekati dari batas yang pertama, kita double klik. Dan jadinya akan seperti ini. Nah, ini area atau yang akan kita digitasi. Buat membuat area ini menjadi transparan, maka kita akan klik ini. Kita bisa setting, kita klik follow. Ketebalan kita setting dengan outline-nya bisa kita ubah-ubah juga. Jadi kalau di sini saya pilihnya navy. Terus kita OK. Setelah di OK, habis itu kita stop editing supaya terlihat. Nah, kalau warnanya itu navy. Setelah itu kita akan coba untuk memotong area ini sesuai dengan kabupaten-kabupatennya. Jadi kita akan memotong di sini dan memotong di sini dengan cara kita klik, kita start editing dulu.
start editing, continue, habis itu kita klik garisnya, lalu kita ke menu editor dan cut polygons tool. Kita klik, lalu kita pilih daerah yang akan kita potong. Nah, habis itu kita potong 2 kali seperti biasa. Selanjutnya kita potong juga di sebelah sini. Nah, kita potong. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Kita ulang sekali lagi. Mungkin kalau tampilan yang seperti tadi itu akan muncul ketika kita belum selesai, namun kita udah melakukan double klik. Jadi perlu kehati-hatian dan ketelitian juga supaya tidak muncul seperti itu. Setelah itu kita double klik di sini dan seperti ini akan tampilannya. Setelah ini kita stop editing lagi dan ya udah terbagi menjadi 3. Setelah itu kita akan membuat, kita pergi ke katalog, menu katalog, karena kita akan membuat namanya jalan. Setelah itu kita ke folder yang kita konekkan tadi, klik kanan, new, pilih save file, kita habis itu ke jalan, kita tulis di sini jalan. Ini feature type-nya itu polyline karena garis. Ini VTM-nya kita pilih 49S. Habis itu kita oke. Oh, karena telah ada jalan, jadi kita buat jalan Jateng. Kita oke. Jalan Jatengnya kita klik kanan. Kita edit feature, start editing. Kita continue. Jalan Jatengnya kita klik, kita pilih line di sini. Habis itu sebelumnya mohon maaf buat abang sekalian, dikarenakan jalan yang biasanya berwarna merah di peta ini tidak terlihat, saya menggunakan jalan kereta api yang sangat terlihat di sini, yaitu warnanya hitam putih. Kita pakai jalannya, kita buat bentuk seperti ini. Jalannya ini harus ada di 3 kabupaten. 3 kabupaten yang kita plot. Nah, apabila terjadi keadaan seperti saya tadi, jadi garisnya itu tidak bisa di ini, kita bisa lakukan yang namanya undo memakai Ctrl Z. Habis itu kalau sudah mendekati selesai, kita seperti tadi, yaitu kita double klik. Nah, selesai. Kita buat jalan di tempat lain, di daerah sini, biar jalannya terhubung ke Kota Magelang. Ini seperti ini sampai jalannya selesai. Selesai. Setelah itu seperti tadi kita ubah, kita edit ini jadi highway. Karena jalan warnanya merah, kita tetap warnanya merah aja. Ketebalan kita ukur 2. Oke, habis itu editor, stop editing. Kita save. Selanjutnya yaitu kita akan membuat yang namanya sungai. Kita pergi ke katalog, klik kanan pada folder yang udah dikonekkan tadi, klik new, klik save file. Kita tulis di sini Sungai Jateng. Feature tab-nya polyline, edit, UTM-nya 49S,
Kita oke, dan akhirnya kita akan start feature. Start feature, continue. Habis itu Sungai Jateng, kita line. Nah, kita akan pilih sungai yang akan kita plot. Di sini ada sungai. Nah, ini ada sungai di sini. Itu sungai yang di plot ini sangat panjang dan ternyata nah sampai sini. Mesti kita cari sungai di Kabupaten Wonosobo. Ada sungai ini. Habis itu kita cari di kita akan cari sungai lagi. Ada kesalahan. Sebentar, saya menemukan kendala di sini. Buat sungai ini langsung kita stop aja dulu. Sebentar, buat sungai kita pilih river. Di mana river? River menjadi 2 aja. Oke. Kita stop editing. Yes. Nah, karena tadi menemukan kesalahan, menemukan kendala di sana, jadi kita akan mulai lagi. Sungai, edit feature, start editing, continue. Kita Sungai Jateng line dan kita akan menggambar di sungai untuk daerah Kota Magelang. Setelah itu kita stop editing. Yes. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya point. Jadi kita pergi katalog, klik kanan di acara 1, new file, save file. Kita lokasi Jateng, habis itu kita klik point, habis itu kita edit, kita pilih UTM-nya, kita oke, kita point oke, habis itu poinnya ini kita klik kanan, edit feature, start editing, continue, dan lokasi Jateng, point, kita klik di sini, dan kita klik di sini. Habis itu kita set, jadi circle ini ketebalannya 15 aja, habis itu kita oke. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan akhirnya. Kita save, kita akan coba lihat lognya seperti ini buat peta daerah Kabupaten Wonosobo, Magelang, dan Purworejo. Nah, setelah ini selesai semua, kita perlu lakukan yang namanya reshape. Contohnya reshape itu seperti ini. Apabila ada daerah yang mau contohnya ini, terdapat garis yang harusnya ini berada di sini. Jadi kita bisa lakukan yang namanya reshape. Caranya itu kita klik dulu editor, kita start edit, continue, kita cari namanya reshape feature.
Oh, sebelumnya kita akan pilih dulu garis yang akan kita reshape. Habis itu kita reshape ini. Nah, karena ini kurang, makanya kita buatnya dari dalam. Dari dalam. Nah, dari dalam kita buat pelan-pelan. Nah, endingnya ini garisnya akan kembali seperti semula. Kita bisa lakukan juga di sini. Kita udah pilih, kita reshape. Nah, garisnya akan seperti ini. Mungkin untuk ini juga bisa dilakukan lagi. Nah, dan sekali lagi buat garis yang ini. Kalau kurang kita bisa lakukannya itu dari dalam. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil dari sebelumnya mohon maaf, kita buat dulu ini editingnya di stop edit. Yes. Nah, mungkin penjelasannya hanya sampai sini. Kita lihat tampilan akhirnya lagi. Kalau udah akan jadi seperti ini. Nah, ini tampilan akhirnya. Terakhir yaitu kita mohon maaf tadi sedikit responding. Kita save dengan cara file save as. Kita klik di acara 1, kita langsung oke. Ya, kita save. Kita ganti menjadi kita save. Nah, setelah di save, maka sudah selesai acara ini. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan registrasi dan digitasi peserta. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.